harapan saya tentunya yang paling besar adalah pertandingan ini bisa kembali lagi menghidupkan semangat tinju di Indonesia. Berbicara mengenai Daud Yordan, tentu Anda sebagai pecinta tinju dunia mengetahui bahwa dialah satu-satunya petinju Indonesia yang sampai saat ini masih terus diakui oleh dunia kehebatannya. Hal itu tampak dari berbagai prestasi yang telah dia gapai di atas ring tinju. Dia telah banyak melawan berbagai jenis petinju, mulai dari yang tipe bertahan sampai mereka yang bisa full menyerang saat melakukan pertandingan. Memang Daud pernah kalah oleh petinju Indonesia kala usianya masih belia, yakni oleh Chris John. Namun itu dulu, tidak dengan sekarang. Di kancah dunia, Daud Yordan sudah pernah bertanding dengan lawan dari berbagai negara. Salah satu yang sangat menarik perhatian adalah kala dilangsungkan pertarungan antara Daud Yordan versus Yoshitaka Kato. Yoshitaka Kato seperti petinju asal Jepang pada umumnya, memiliki semangat pantang menyerah dan daya juang yang tinggi. Lebih spesifik lagi, Yoshitaka Kato mempunyai kemampuan bertarung yang bagus. Dia kuat, pukulan keras, dan sangat lihai dalam menghindari pukulan lawan. Hal itu tampak dari pertandingan Daud Yordan versus Yoshitaka Kato yang cukup sengit. Bahkan pelipis dari Daud Yordan sampai luka hingga mengeluarkan darah cukup banyak. Dan inilah pertandingan seru antara Yoshitaka Kato versus Daud Yordan. Pria Jepang memang pantang menyerah dalam setiap apa yang mereka lakukan. Semangat ninja yang mereka miliki dari nenek moyang masa lalu tidak pernah luntur sampai anak cucu. Hal itulah yang membuat negara Jepang saat ini menjadi negara yang cukup disegani. Bahkan Jepang menjadi salah satu negara maju yang berasal dari Asia. Kapan Indonesia bisa maju juga ya? Bukan hanya berkembang sejak zaman masa lalu. Mari kita kembali ke pertandingan tinju antara Daud Yordan versus Yoshitaka Kato. Kedua petinju bertipe menyerang ini dilaksanakan di Balai Sarbini, Jakarta. Pertandingan 12 ronde tersebut memperebutkan gelar juara kelas ringan WBO Asia Pasifik dan Afrika yang menjadi milik Daud Yordan. Daud Yordan yang saat itu berada di peringkat keempat dunia kelas ringan WBO memang memiliki kans menang cukup besar. Menurut mantan petinju Chris John yang hadir dalam acara timbang badan Daud Yordan versus Kato, baik Daud Yordan ataupun Yoshitaka Kato akan sama-sama maju dan bakal menjadi jual beli pukulan yang cukup seru. Nah, bagi Anda yang sudah tidak sabar mengetahui bagaimana jalannya pertandingan antara Daud Yordan versus Yoshitaka Kato, mari kita ulas pertarungan mereka dari ronde pertama. Di ronde pertama, pertandingan keduanya berjalan tidak terlalu keras, dengan gaya masing-masing antara Daud Yordan dan Yoshitaka Kato yang terus maju, memberikan hiburan seru untuk semua penonton. Beberapa pukulan memang berhasil bersarang untuk masing-masing petinju, namun jauh dari tepat sasaran. Memasuki ronde kedua, Daud mulai menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu petinju terbaik di dunia. Dia mulai gencar memberikan pukulan hook dan uppercut pada Kato. Di ronde ini tampak jelas Daud unggul dalam urusan nilai.
Keganasan Daud Yordan mulai menjadi-jadi di ronde ketiga. Dia menggempur Kato pada bagian rusuk dan wajah. Gaya main keduanya yang terus maju memberikan keuntungan buat Daud yang memang kuat dalam pukulan hook kanan ataupun hook kiri. Pada ronde kelima, Yoshitaka Kato mulai menemukan ritme pertandingan. Memang Daud Yordan masih cukup dominan, namun dengan ganasnya Kato memberikan balasan yang cukup telak pada Daud Yordan. Di ronde ke-6, ke-7, dan ke-8, Daud masih terus dominan untuk urusan angka. Dia gencar melakukan serangan serta kuat dalam bertahan. Bahkan Yoshitaka Kato dibuat frustasi oleh strategi Daud. Dan mungkin karena hal itulah Kato mengubah strateginya dengan menjulurkan kepala botaknya sambil memukul. Hal itu menyulitkan Daud untuk memukul balik. Hingga tibalah pada ronde ke-9. Di mana pada momen ini serudukan kepala Kato membuat pelipis mata dari Daud pecah hingga terlihat darah mengalir. Wasit pun menghentikan pertandingan karena terlihat besar luka pada Daud. Akhirnya pertandingan dinilai dengan technical unanimous decision, yang artinya pertandingan itu akan dinilai dari ronde ke-1 sampai ronde ke-9 saja. Dan hasilnya Dewan Juri memutuskan bahwa kemenangan telak didapat oleh Daud Yordan yang memang tampil perkasa dalam pertandingan tersebut. Dengan kemenangan angka mutlak Daud Yordan atas Yoshitaka Kato membuat dirinya mempertahankan gelar juara kelas ringan WBO Asia Pasifik dan Afrika yang memang milik Daud Yordan. Tidak bosan saya mengingatkan, ayo buat petinju muda dari Indonesia, jadikan Daud Yordan sebagai motivasi agar bisa berprestasi di kancah dunia. Semoga ini bermanfaat. Mari dibantu channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar Anda selalu update seputar tinju di dunia.